Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Elfai dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan Cari Bu Novita sing jelas. saya Muhammad Azhar Elfendi dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dan juga konfigurasi DNS server dan web server. Langsung saja kita ke VMware-nya. Ini kita clone dulu. Di sini kita nanti akan clone sebanyak 3 VM. Ini clone pertama. Lalu ini VM kedua. Lalu ini VM ketiga. Nah, kalau sudah ini kita tinggal nyalain aja untuk setiap VM-nya. Nah, nanti di sini kita akan konfigurasi itu hostname, IP address, dan juga remote access menggunakan SSH. Itu semua kita setting di setiap tiap VM atau di ketiga VM itu. Now I'm bothering you, bothering me. What do Oh, oh, dia kan tuh blogger. Wah, mana aku gadget langsung gatelan loh, KDI. Nah, ini kalau sudah kita langsung login ke root aja. Untuk passwordnya itu 1. Di sini kita akan setting untuk hostname-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Untuk localhost-nya kita ganti jadi srf1.tkj.local lalu srf1. Untuk pengecekannya kita bisa menggunakan hostname minf atau d. Kalau sudah kita konfigurasi untuk networknya atau IP address-nya. Karena di sini saya menggunakan VMware dan bukan VirtualBox, maka di sini saya tidak menggunakan npost 3 melainkan INS33. Jika sudah, kita restart. Lalu kita coba IP A dan kita coba IP root. Nah, di sini terlihat gateway kita itu 172.16.8.1. Kalau sudah, ini DHCP-nya kita ganti menjadi static. Dan sini kita masukin untuk IP-nya, lalu netmask-nya, lalu gateway-nya. Sekarang DNS-nya. Kalau sudah, kita simpan. Dan kita coba cek. Dan sudah keganti. Di sini kita coba ping. Dan berhasil. Sekarang kita install untuk paket SSH-nya. Open SSH min server min y. Nah,
Bentar. Nah, berhasil. Sekarang kita ke server 2. Kita setting sama persis seperti di server 1 tadi. Localhost-nya kita ganti jadi srf2.tkc.local, lalu srf2. Sekarang kita config untuk IP address-nya. Sini kita hapus, lalu ini kita ganti. Lalu ini kita restart jika sudah. Sekarang kita ganti menjadi static. Seperti ini. Lalu next mask-nya lalu gateway-nya, dan juga DNS name servers-nya. Kalau sudah, kita simpan lalu kita restart dan cek. Lalu kita install. Open sisanya. Sekarang kita berpindah ke server 3. Kita setting juga sama seperti tadi. Ini kita ganti menjadi srf3. Sekarang IP address-nya kita restart. Jika sudah, ini kita ganti menjadi DHCP. DHCP-nya kita ganti menjadi static. Lalu kita ini bentar, 15, 16, ini harusnya 17. Nah,
kita simpan lalu kita restart. Dan kita install juga. Sekarang kita kembali ke server 1. Di sini kita akan konfigurasi SSH-nya. Kita cari namanya permitologinya, ini kita hilangi pagarnya. Lalu prohibit passwordnya ini kita ganti menjadi yes. Jika sudah, kita restart saja. Sekarang untuk server 2 nya lakukan hal sama seperti di server 1 tadi. Alhamdulillah kena. Kedengeran ya. Balik ke mana ya? Balik aku dulu. Pergi. Ya, ya. Aku dengan ibu. Ini kita ganti menjadi yes. Komputer. Iya aku raro kok. Aku ora buka IWA. Biar jinjine mau partner atau? Ora. Kayak beri ha. Sekarang kita jika sudah kita buka aja cmd atau command prompt line. Di sini kita berikan SSH root lalu IP dari VM yang mau kita SSH atau remote. Sini sudah kita yes. Ini server 1, lalu ini server 2. Dan ini server 3. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi DNS server. Nah, yang pertama harus kita lakukan yaitu kita install dulu paket pin 9-nya. Seperti ini. Lalu kita cek dulu apakah pin 9-nya ini benar-benar aktif. Dan aktif. Lalu sekarang kita masuk ke direktori etc dan juga bin, lalu nanonep.conf default ini. Di sini saya copy untuk yang ini. Lalu kita masuk ke lokal dan kita tempel di sini. Local hostnya ini kita ganti menjadi tkj .lokal. Lalu db lokalnya ini kita ganti menjadi db tkj.
Setelah itu kita cp db.lokalnya menjadi db.tkc. Nah, ini kita bisa gunakan shortcut Ctrl W R, lalu kita masukkan yang mau kita ganti yaitu localhost. Lalu kita ganti menjadi srf1.tkc.local. Nah, seperti ini. Lalu yang paling bawah ini kita hapus dan ini kita ganti jadi srf1. Nah, ini kita ganti jadi IP dari si server 1 ini. Itu 172.16.8.15. Nah, betul. Lalu ini kita bisa kontrol K. Ini kita ganti jadi 3. Ini 2. Ini kita sesuaikan aja seperti ini. Jika kita kontrol X, Y, dan kita coba cek dulu. Nah, kalau oke berarti berhasil. Sekarang kita setting untuk bin DNS resolvernya ke sini. Nah, ini kita ganti menjadi 127.0.0.1. Kalau sudah kita Ctrl X, Y. Nah, sekarang kita bisa tes DNS servernya melalui ns lookup srf1.tkc.local. Nah, di sini setelah itu kita akan menguji DNS server kita dari klien Windows. Kita harus buka dulu control panel kita. Nah, di sini kita klik 2 kali, lalu properties. Bentar. Di sini kita cari yang namanya Internet Protocol versi 4 atau IPv4. Nah, ini kita isi IP dari server 1 atau yang kita isi dengan bin 9 tadi. Jika sudah, kita oke. Nah, sekarang kita akan uji lagi. Berhasil. Nah, sekarang kita coba ping. Berhasil. Nah, juga sudah, sekarang kita akan setting untuk CNAME-nya. CNAME-nya ini berfungsi agar nama alias dari host untuk membuat nama alias dari host yang sudah ada, gitu aja. Kita masuk ke nano db.tkc. Nah, di sini kita buat web 1 in CNAME lalu srf2. Lalu ini kita ganti jadi app kayak gini. Nah, kalau yang bawahnya ini kita ganti menjadi srf3 seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa keluar, lalu kita cek lagi apakah berhasil. Baru kita bisa restart. Sekarang kita coba ns lookup dulu, atau kita uji dulu web1.tkc.local. Ada.
berhasil. Nah, sekarang kita konfigurasi web server atau web 1 menggunakan Apache 2. Di sini kita install dulu untuk Apache-nya. Ini Fadil. Nah, kalau udah gini kita bisa langsung ke cd tc Apache 2 no search available. Nah, di sini kita kita cp untuk file 00 defaultnya kita ganti jadi web 1. Kita ganti menjadi web1.conf kayak gini. Lalu kita cek. Nah, di sini kita ganti menjadi web1.tkc.local seperti ini. Lalu lokasinya itu kita ganti menjadi web 1. Sekarang kita cp web 1-nya jadi app1.conf. Nah, ini kita juga masuk ke sini. Kita ganti juga jadi app1. Nah, kalau udah kita bisa advance side dulu. Untuk tiap-tiap filenya. Nah, sekarang kita restart untuk Apache 2-nya. Nah, sekarang kita masuk ke direktori var www. Di sini kita buat web 1 dan juga app1. Sekarang sudah kita bisa uji menggunakan web browser di masing-masing device kalian. Ini kita cari saja web1.tkc.local. Di sini juga berhasil. Sekarang kita akan konfigurasi untuk Nginx-nya. Di sini kita install dulu untuk paket Nginx-nya. Nginx ini hampir sama dengan Apache 2. Sekarang kita masuk ke direktori etc nginx size available. Di sini kita copy untuk file defaultnya jadi web 1.
Nah, sekarang kita masuk ke web 1 dulu. Di sini yang bawah ini kita bisa hilangi aja ya. Nah, default servernya ini kita hapus, lalu portnya ini kita ganti jadi 81 agar enggak tabrakan nantinya. Nah, di sini lokasinya kita ganti, hapus HTML-nya, kita ganti di sini. Lalu ini web2.tkj lokal seperti ini. Jika sudah, kita Ctrl X lalu simpan. Bentar. Satu jadi web2. Sekarang kita cp web2 nya ini jadi app2. Ini portnya kita ganti jadi 82. Terus ini kita ganti jadi app. Sama ini juga. Jika saja kita Ctrl X. Nah, kalau di Apache 2 tadi kita pakai A2NZ, kalau di sini kita pakai ln-s. Lalu di etc, lokasinya itu di etc nginx size available web2. Lalu kita pindah ke etc nginx size enable seperti ini. Nah, lakukan hal sama untuk app2 nya. Kalau sudah, kita coba nginx mint terlebih dahulu dan tidak ada kendala. Kita restart. Kalau sudah, kita masuk ke direktori var www tadi. Di sini kita buat web2 sama app2. Nah, kita masuk ke sini dulu. Sekarang kita tes juga untuk nginx-nya ini di sini. Kita search saja web2.tkj.local. Bentar. Bentar, ada error dikit.
Bentar, ini kenapa ini kok nggak bisa? Maksudnya apa tuh? Oke, ternyata di sini kesalahannya ada di portnya. Dan di sini konfigurasi untuk engine X-nya juga sudah berhasil. Berarti yang menggunakan Apache dan ini yang menggunakan engine X. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.